Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Harus ngomong seneng loh ya. Kalau nggak ngomong seneng, masa sedih sekali kita bisa ketemu Anda semua. Hmm. Seperti biasa, Anda berjumpa dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersum Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Dan ya, ada tentu saja update masih seputar Jokowi juga sih sebetulnya Oh, Mas dan Irfan. kabarnya memang Berkaitan dengan menyenangkan temuinya. ya. Ya, kabarnya Mhm. menyenangkan. Saya melihat ya Ya. ini kalau lihat apa yang terjadi dalam beberapa hari ini sajalah kita membayangkan ada dua Ya. peristiwa yang menurut saya ini berkaitan langsung dengan Joko Widodo. Pertama, tentu Mhm. saja ini orang-orang yang tadinya sempat dipenjarakan oleh Joko Widodo udah mulai keluar dari penjara. Setelah Ya. Gus Nur, Sugi Nur Harja, sekarang menyusul Mhm. Bambang Tri. Nah, ini Bambang Tri ini paling legend. Saya kira ini justru orang yang paling awal mengungkit soal ijazah palsunya Joko Widodo. Dia udah mulai Betul. udah keluar dari penjara, napi dia Mhm. awal lembaga masyarakatan, dia menjalani bebas Mhm. bersyarat, menyusul Gus Nur. Nah, sementara ini yang jadi pembelanya Pak Jokowi ini bakal ngilang lama ini. Sylvester Matutina kan harusnya hari ini dia itu muncul di pengadilan untuk mengajukan peninjauan kembali ya, Mbak Agi. Ya, tapi Ya, karena betul. dia ini apa statusnya sudah inkrah dan kalau dia muncul harus ditangkap, jadi dia nggak muncul lagi nih Mbak Agi dan kemudian hakim memutuskan menggugurkan gugatan Ya. peninjauan kembali Mhm. dari Sylvester Matutina. Artinya status dia masih sebagai terpidana resmi inkrah Mhm. dan kalau dia muncul harus ditangkap. Kalau toh dia tidak muncul dia menghilang. Jadi dia nggak bisa menjadi pembelanya Jokowi. Menurut saya ini posisi Pak Jokowi makin berat ini. Jadi ini kan pasti orang-orang seperti Bambang Tri ini pasti langsung ditampung ini untuk dengan apa mereka-mereka yang selama ini melawan Pak Pak Jokowi. Jadi apa ya ini pasti akan menjalin aliansi lah dengan orang-orang seperti Rismon, seperti Roy Suryo dan Dr. Tiva dan kelompok-kelompok lain yang melawan Pak Jokowi. Ini berat situasinya buat Pak Jokowi, Mbak Agi. Iya, sangat-sangat berat Mas Hersu. Jadi ini dia makin. Ya pantaslah Pak Jokowi ini Hmm. kelihatan bahwa dia masih terus sakit ya. Bahkan apa wajahnya yang seperti bengkak itu memerah, tangannya juga jalannya tertatih-tatih. Bahkan ketika ada di pidato Prabowo untuk nota keuangan itu, acara 15 kenegaraan, Agustus kemarin ya. iya betul 17 Agustus kemarin 15 itu malah Agustus ya, ya. 16 lah. Iya. Oh, 10, oke ya. Hmm. Ya, Ya. itu dia kelihatan lebih tua gitu loh, kelihatan lebih sepuh ketika duduk berjajar dengan Pak SBY. Dan Mhm. bahkan ada momen ketika Jokowi itu tertawa, tapi tertawanya cukup aneh begitu, sementara Pak SBY memalingkan wajah kepada dirinya dan seperti terheran. Itu Mhm. viral sekali video itu. Mhm. Seperti heran apa yang dia tertawakan, tapi Pak SBY dengan santun dia tetap tersenyum-senyum. Sementara Jokowi seperti tertawa yang begitu dalam begitu. Jadi memang kalau lihat dari situasi saat ini kita maklum jadinya kalau seandainya ada perubahan psikologi atau perubahan secara fisik karena memang tekanannya luar biasa. Kemarin saja Gus Nur keluar itu sudah menambah tekanan karena Gus Mhm. Nur sebelumnya mengatakan atau yang bernama Asli Suginur ini mengatakan bahwa saya sudah kapok, saya tidak akan membicarakan lagi soal masuk ke dalam wilayah dugaan ijazah palsu itu Mhm. begitu. Mhm. Mhm. Tapi ternyata nggak tahan dia Mas Hersu. Mhm. Akhirnya muncul juga di acara rakyat bersuaranya Aiman dan di situ dia juga ngomong panjang apa dan sebagainya karena memang situasi kalau ada di dalam debat diskusi apalagi lawannya adalah para termul gitu Mhm. mau tidak mau kan emosi juga keluar walaupun dia Mhm. berusaha menahan diri begitu. Tapi akhirnya artinya melihat situasi saat ini Suginur pun yang sudah berjanji sebelumnya tidak akan masuk lagi ke wilayah itu ternyata akhirnya masuk. Dan jadi kita patut menduga bahwa Babang Tri ini kan dibebaskannya kemarin ya, berarti hari hari Selasa ya, hari Masa. Selasa pagi. Nah, padahal kalau berdasarkan surat Mhm. ini pernyataan dari pihak lapas berdasarkan surat dari Menteri Imigrasi itu sebetulnya sudah ditandatangani dari sejak bulan Juni 2025 Mhm. soal pembebasan bersyarat ini. Karena Bambang Tri ini selain dia sudah memenuhi
2/3 masa hukumannya, dia juga sudah menjalani 4 bulan masa subsidiarnya. Jadi selain dia divonis di tingkat Mahkamah Agung itu 4 tahun, kemudian ada tambahan denda itu 1 miliar. Kalau seandainya itu tidak bisa dia berikan, maka diganti dengan masa tahanan 4 bulan. Dan 4 bulan itu sudah dia jalani, begitu Mas Hersu. Jadi memang pantas kalau seandainya sekarang dia sudah melalui masa tersebut dan mendapatkan bebas bersyarat. Nah, yang menariknya, Bambang Tri ini kemarin pagi sebetulnya sudah akan dijemput begitu ya, karena sudah janjian dengan Pardiman. Pardiman ini adalah kuasa hukumnya, bahwa dia akan dijemput jam 9 pagi. Tapi ternyata Pardiman tidak bisa menemukan Bambang Tri karena ternyata dia pagi hari sesudah subuh sekitar pukul setengah 6 katanya dikawal oleh petugas LP dan kemudian dipulangkan ke Blora. Jadi dia Jadi sudah ke kelihatannya kampungnya ya. menghindari ada seremoni-seremoni gitu yang Betul, disambut gitu. penyambutan, Iya, gitu. wartawan, dan Wartawan. sebagainya, Karena begitu. wartawan juga menunggu kecilik juga banyak wartawan kan. Iya, jadi iya, jadi memang supaya ini tidak menjadi hal yang apa namanya meledak begitu ya. Pasti gambar-gambarnya bagus kalau seandainya kita bisa melihat Bambang Tri keluar pagi-pagi disambut ini, Ada terus kemudian apa statementnya dan gitu ya. sebagainya gitu ya. Hmm. Betul, dan ini adalah merupakan tamparan keras bagi kubu Jokowi. Dan kubu Jokowi ini memang akhir-akhir ini sedang terpuruk sekali kan Mas Hersu. Apalagi dinyatakan oleh Pardiman, Bambang Tri ini akan tetap melanjutkan PK-nya di Mahkamah Agung. Jadi bukan berarti dia Dan, keluar, dan dia PK-nya berani ya, PK dia berani nggak? Dia akan pasti datang ya ke pengadilan berani, ya. berani, berani. Ini memang orang yang luar biasa yang dulu kita luar biasa dia. Dia kan sebelumnya dulu ya tahun 2000 berapa belasan itu yang dia berkasus 2017 2018 ya ketika itu dia berkasus kemudian itu berhenti kemudian tahun 2021 kembali berkasus lagi ketika dia undang dalam podcastnya Gus Nur begitu dalam podcastnya Suginur. Di situ dia ditantang untuk bermuhabalah dan dia menerima tantangan itu sehingga eh, sehingga apa namanya perkaranya masuk ke dalam perkara ITE, masuk ke dalam perkara ujaran kebencian. Ada satu lagi apa tuh perkaranya. Jadi memang masuk ke situ. Nah, sekarang ITE ini kan sudah diubah Mas Irsu undang-undangnya kan di tingkat MK ya di Mahkamah Konstitusi begitu. Jadi memang sudah berubah. Itulah yang membuat dia kemudian ingin membuat buku begitu untuk mengawal PK-nya ini memang luar biasa ini orang demen banget ya bikin buku. Jadi dia akan membuat buku menurut Pardiman kuasa hukumnya yang itu akan untuk mengawal PK-nya dia. Kenapa dia mengajukan PK? Ya dengan alasan itu tadi bahwa undang-undang ITE yang dipakai untuk menjerat dia yang menurut dia penuh dengan nuansa politis dan tidak berkeadilan itu sekarang sudah berubah begitu. Jadi kita tunggu ini pasti ini adalah pejuang. Bambang Tri ini adalah pejuang yang tidak punya rasa takut. Bahkan akibat dari dia memperkarakan soal ijazah Jokowi yang dituding palsu ini, keluarganya juga berantakan. Berantakan dia ya, Berantakan sampai semua, cerai dan istrinya sekarang sebagainya sudah ya. cerai, sudah tidak bersama dia. Bahkan tidak hanya sekedar cerai, Mas Hersu ada eh, ya banyak banyak ya yang apa namanya penganiayaan apa dan sebagainya yang sungguh sulit gitu ya kehidupannya ketika dia beroposisi dengan Jokowi. Yang tadinya Jokowi ini adalah sahabatnya gitu. Ya, ya. Ini jadi menarik itu di satu sisi itu adalah lawan-lawannya Pak Jokowi. Jadi saya kira Ya. sangat mungkin lawan-lawan Pak Jokowi akan melakukan konsolidasi gitu ya sekarang ini Mhm, Pak Agi. pasti. Sementara Mhm, dari sisi kubu Pak Jokowi kelihatannya Pak, ini berantakan ini karena satu yang jelas Silverter Matutina kan tadinya mhm, dia tentu betul. berharap dia dengan PK dan kemudian PK dia dibebaskan dia kemudian Mhm, bisa keluar tidak lagi di penjara dan bisa tetap jadi pembela Jokowi. Kalau sekarang dia harus ngilang ini harus ngilang lagi dia nih. Kalau nggak ngilang dia harus ditangkap dan dia akan menyulitkan kejaksaan juga kalau dia nggak ngilang karena kejaksaan pasti akan dituntut terus oleh publik. Tuh ada orangnya kok nggak ditangkap-tangkap gitu. Tapi kan mungkin nanti sama-sama ada semacam pemahaman udah nggak ditangkap tapi pokoknya jangan muncul-muncul ya. Itu tetap merugikan gitu buat buat Pak Jokowi kalau sampai terjadi semacam itu karena hari ini ya mhm, diputuskan oleh hakim karena dia tidak datang dengan alasan kemudian apa alasannya sakit dan alasannya sakitnya juga tidak betul. jelas katanya. Ya, kemudian dia dianggap tidak sungguh-sungguh ini dalam mengajukan PK karena Mhm, itu kemudian haknya digugurkan. Nah, kalau mhm, haknya digugurkan, yaitu berarti dia kan memang masih tetap
statusnya inkrah. Jadi dia memang Ya. harus ditangkap. Walaupun Mm. sebenarnya ketika proses belum ada putusan PK itu juga dia harusnya tetap ditangkap karena namanya sudah inkrah kan gitu. Betul, betul. Ini akan sungguh-sungguh mencoreng wajah kejaksaan kalau seandainya sekarang PK-nya sudah dinyatakan gugur oleh Hmm. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian dia tidak ditangkap gitu. Dan anehnya pada tanggal 20 Agustus yang lalu ketika dia seharusnya menjalani sidang pertama dari Hmm. peninjauan kembali yang dia sendiri yang mengajukan ini dan kemudian dia tidak datang, dia akan mengajukan surat menyatakan katanya ada nyeri dada dan itu membutuhkan waktu istirahat 5 hari. Dari tanggal 20 ke tanggal 27 artinya itu udah 1 pekan. Dan ini menarik juga Mas Erso apa yang dikatakan oleh hakim yaitu bahwa suratnya itu aneh begitu ya. Hmm. Kita pun membaca suratnya juga juga aneh, tidak jelas begitu. Jadi di sini coba saya membacanya dari antara. Pada hari ini pemohon tidak bisa hadir dan sudah disertai dengan surat keterangan dari dokter bahwa yang bersangkutan menderita sakit nyeri dada atau chest pain. Dan eh ini yang berikutnya yang sebelumnya ya, yang sebelumnya saya bacakan ini. Karena apa? Pertama sakitnya nggak jelas, tidak ada keterangan sakit apa, Hmm. tidak seperti surat yang pertama. Kedua dokternya juga tidak jelas, ada paraf tanda tangan tapi nama dokternya tidak jelas. Hmm. Eh, ini mungkin hakimnya juga bingung. Dengan demikian kami nyatakan pemeriksaan ini selesai dan gugur. Jadi hakim pun menyatakan bahwa suratnya tidak jelas. Ini Hmm. suratnya benar surat dari dokter atau bagaimana? Karena Hmm. kalau tanda tangan, walau bagaimanapun dokternya itu pasti juga jelas. Sementara ini namanya tidak jelas. Ini surat dari mana? Ini bahkan bisa diselidiki juga Mas Hersu kalau Oh, seandainya sampai ada pemalsuan surat itu pemalsuan ya. surat dokter. Hmm. Betul, ini menjadi delik baru lagi nih. Ini luar biasa ya. Ini orang-orang Jokowi ini memang memiliki sifat yang seperti itu, sifat yang sulit untuk ditakar kewarasannya, sulit untuk dipegang omongannya. Apakah ini benar, apakah ini bohong? Coba Mas Ersu kita bandingkan ya. Ada sesuatu yang saat ini sedang viral juga di media sosial, yaitu bagaimana pernyataan dari Andi Aswan. Andi Aswan ini adalah wakilnya Sylvester. Andi Aswan ya, kalau tidak salah dari Joman juga ya dia. Dan oh Berarti dia dari wakilnya Joman, dia dari Joman. Emmanuel Ebenezer dong, wakilnya Wakilnya, Noel. Hmm. betul, wakilnya Immanuel. Saking dia membelanya, ini pada sebuah acara diskusi juga, dia mengatakan bahwa Sylvester, bahwa Immanuel, ini kita ngomongin soal termul-termul ya, dia mengatakan bahwa Immanuel itu tidak bisa naik motor. Jadi dia meragukan bahwa Ducati itu sebagai gratifikasi atau apa, gitu. Ini hanya Hmm. untuk mengaburkan perkara kan, Hmm. bahwa itu mungkin maksudnya adalah supaya itu Ducati bukan punya Immanuel, nggak mungkin Ya, Immanuel kan terus nggak bisa naik motor, mungkin hanya dia waktu titipan. jadi driver ojol dulu, apa gimana caranya Itu ya dia? dia, itu dia yang lagi rame Mas Hersu di media sosial. Ducati itu juga kita harus tahu seperti apa, karena pengetahuan saya Pak Wamen ini nggak bisa naik motor. Iya, informasi juga kita kan dapatkan begitu. Dia bawa mobil aja juga enggak, yang bawa mobil kan istrinya beliau. Gitu. Jadi dua motor sport itu bukan ada? Iya, saya kurang tahu apakah artinya diberikan motorsport itu gitu. Ya, apakah itu sebuah gratifikasi? Kalau itu gratifikasi, ya untuk apa buat beliau ya? Karena dia tak bisa naik motor untuk itu. Langsung netizen mengatakan, loh dia selama itu pada tahun 2016 dan seterusnya dia menjadi driver ojol, bisa jadi kan memang tidak dijelaskan ojolnya apakah mobil ataukah Ojol motor. motor, Mbak, karena ada helm yang disebutkan di situ, ada Iya, helm. karena ada helm dan ada jaketnya juga Iya, kan, ada ada jaketnya ya. fotonya seperti Hmm. itu. Hmm. Tapi kalau seandainya pun kita berbaik hatilah, berprasangka positif, oh mungkin ojolnya ini adalah driver mobil. Tapi Andi Aswan ini juga mengatakan bahwa bahkan mobil pun itu yang menyetir istrinya. Hmm. Jadi Hmm. eh, 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 Noel ini tidak bisa naik motor maupun tidak Nggak bisa bisa naik mengemudi mobil. mobil. Ini Hmm. aneh sekali pembelaan seperti ini. Nah, pembelaan yang tidak masuk akal ini Mas Iya, iya, Hersu, iya, iya. walaupun bagi kita di telinga kita tidak masuk akal, ini bisa jadi tetap diterima oleh para termul-termul yang Hmm. memang ada di bawah gitu, bukan buzzer-buzzer macam ini. Iya kan, Karena iya kan, ya, ya memang ada upaya kan kemarin membalikkan itu beredar di media sosial soal soal mobil itu ya yang disebutkan ada 15 mobil, Ya, terus kemudian 7 motor itu kan kemudian memang dijelaskan bahwa di mobil itu 12 itu diantaranya dimiliki oleh Sultan di Kemenaker dan tiganya pegawai betul. Kemenaker kan yang punya Noel itu
hanya satu motor Ducati kan yang di situ dijelaskan. Tapi kan perkembangan yang terbaru ini kemudian sekarang KPK kan sudah menyita satu lagi mobil Alphard dan Betul. ada 3 lagi mobil mewah yang disembunyikan. Di situ ada Land Mhm. Cruiser, ada Iya, Mercedes-Benz, ada mobil baik dari Cina yang itu mobil Cinanya bukan mobil Cina-Cina yang low cost ya, itu mobil Cina yang iya. kelas menengah. Jadi ini ya benar ya dia juga memang betul-betul punya punya showroom ini kalau lihat mobilnya. Belum lagi kan kemudian ada Pajero, ada Mhm. Kia Picanto dan sebagainya. Ini memang benar-benar nggak masuk akal semua ini. Iya, dan itu ditaruh begitu di Hmm. rumah pancoran, rumah dinas kan itu Mas Hersu, Iya, iya, bukan? iya, iya. Iya, Hmm. dia menaruhnya di rumah dinas gitu loh, berani-beraninya. Dan ketika Noel akhirnya ini di OTT, ternyata itu pergilah, hilanglah begitu Pak Hmm. Hmm. kendaraan-kendaraan tersebut. Tapi kan ini memang sudah diketahui dengan kita melihat CCTV-nya, dengan Hmm. kalau Hmm. seandainya pun CCTV-nya pun kemudian hilang dihapus, ya masih ada CCTV tetangga begitu. Hmm. Hmm. Jadi sekarang itu sungguh sulit sebetulnya ya untuk berkelit seperti itu. Tapi itulah segala sesuatu itu dilakukan oleh para termul ini Hmm. untuk supaya mereka itu apa namanya membalikkan begitu, membalikkan atau spin doctor ya di istilahnya begitu, seolah-olah malah menjadi orang yang teraniaya, Hmm. seolah-olah menjadi korban, play Hmm. victim begitu, bahwa kita itu difitnah, Hmm. kita tuh tidak melakukan itu apa dan sebagainya. Begitu juga dengan ini, memang termul lagi teraniaya betul loh Mas Erus. Coba ya Oh ya? kita lihat. Hmm. Ya, ini Noel ya, Noel. Kemudian Teraniaya masih atau apa? Kalau teraniaya itu konotasinya kan orang yang tidak salah. yang benar ya. Oke, Eh, kalau gitu kita pakai ini memang sedang terungkap semua perbuatan hmm. kejahatannya begitu ya. Jadi seperti misalnya Noel, Noel ini masih belum selesai ya. Kita masih belum tahu 4 handphone yang dia sembunyikan di Di loteng. plafon rumahnya Di itu Papua. kan sekarang sedang dibongkar. Isinya apa saja? Pasti dari situ akan terkuak. Kenapa dia harus menaruh handphone di situ? Dari perbuatan yang aneh ini saja ini pasti dilakukan oleh orang yang ketakutan gitu, Hmm. Ada dilakukan menyembunyikan sesuatu lah ya. menyembunyikan, betul, menyembunyikan fakta, Menyengsarakan. Ya. betul. Nah, dari situ ini masih berlanjut, dramanya masih panjang ini soal Noel ini begitu. Hmm. Belum orang-orang yang tersangkutnya nanti berapa berapa apa kejahatan itu nilainya, uang gratifikasi ataukah korupsi itu yang kemudian mengalir ke organisasinya dia, atau diberikan juga ada setoran ke pihak yang lebih di atas, kita tidak tahu ya. Hmm. Hmm. Dan kemudian selain Noel ini, eh, perkara yang lainnya adalah kemarin selain diputuskan soal Silverster di mana dia tidak mungkin melakukan PK lagi karena sudah eh, digugurkan, kemarin juga diperiksa Bupati Pati yaitu Sudewo itu di KPK. Dan Tadi sore dong ya. iya. Ya tadi tadi Oh iya, sore tadi diperiksa. sore, Hmm. betul. Ya. Tanggal 27 Hmm. ya. Ya, ya. Diperiksa sekitar hampir 7 jam dengan kemudian ya tetap saja menyatakan gitu ya sebagai pembelaan diri, katanya bahwa uang yang dia terima itu sebetulnya adalah uang hasil dari dia selama bekerja ketika itu masih di DPR, menjadi anggota DPR tahun 2019-2024. Ya kalau saya memang itu hasil di DPR, ngapain dia Kenapa kembaliin dibalikin sampai. ya? Ya kok dibalikin 3 miliarnya ya. Iya, uang uang halal begitu ya, ngapain dibalikin? Artinya itu kan memang uang yang berasal dari sumber yang tidak benar, berasal Hmm. dari sumber yang Hmm. haram gitu, yang pasti ada maksud di balik pemberian uang itu. Dan kemudian juga ini yang menjadi bikin miris, sebetulnya kita tidak menyangka seperti ini. Ternyata kedatangannya dia ke KPK yang kemudian diliput secara live oleh televisi-televisi itu juga menjadi nobar, bahan nobar oleh masyarakat Pati, Mas Hersu. Oh iya, karena masyarakat Pati kan kemarin itu hari Senin ya mereka kan mestinya unjuk rasa besar-besaran tapi nggak jadi. Tapi kemudian diubah, Mhm. mereka mendatangi rame-rame kantor pos ya. Mereka lakukan long march ya kantor pos Betul. Pati dan Mhm. sampai katanya ada 2.500 orang yang rame-rame mengirim surat ke KPK. Sampai kemudian Mhm. 5 loket di kantor pos itu dibuka semua sampai malam mereka melayani katanya dan diperkirakan 2-3 hari sampai lah. Mungkin hari ini atau besok surat-surat itu Akan sampai itu. sampai. Iya. Iya, itu Dan liputan yang menarik juga ketika iya. surat-surat itu Hmm. sampai. Apakah Hmm. akan dibawa secara Hmm. khusus oleh pihak Hmm. kantor pos, Iya. mengingat jumlahnya Hmm. ribuan, tentu tidak akan muat Hmm. itu kalau Hmm. ditaruh di kotak pos Iya, begitu. iya. Dan suratnya itu sebenarnya sudah dibuat, ininya narasinya ya oleh siapa, Teguh
Teguh Istianto Istianto. ya kalau tidak Ya. salah namanya, Hmm. sudah dibuat oleh dia dan kawan-kawan lah gitu, sehingga masyarakat itu hanya tinggal tanda tangan. Karena Ya. kalau seandainya mereka harus, saya ingin Ya. supaya Bapak Bupati Bahasanya itu asuransi. ditangkap pada saat hadir di KPK, ini kan sebetulnya shortcut ya, tidak Hmm. perlu dengan pemakzulan yang Oh 60 hari iya. kerja aja Hmm. nih gitu, Iya. tangkap saja. Tapi ternyata hari ini tidak ditangkap. Dengan tidak ditangkapnya hari ini, saya rasa nanti masyarakat Pati akan mewujudkan niatnya untuk datang ke KPK, berangkat dari Pati tanggal 31 Agustus dan sampai di KPK itu pada tanggal 1 September, yaitu Udah beramai-ramai. ada patungannya udah lumayan banyak ya katanya. Udah dapat berapa? Sudah 140 juta. lumayan, cuman update-nya saya belum tahu tuh Mas Heru. Hmm. Sudah melebihi target begitu. Untuk Sehingga nyewa untuk bus menyewa juga bisa itu ya. sudah, sudah banyak yang mungkin tadinya targetnya hanya 6-7 bus mungkin bisa bertambah sehingga orang yang ikut juga bisa bertambah. Ini belum donasi-donasi yang berupa makanan dan lain-lain, uang saku untuk masing-masing peserta ini masih terus berlangsung. Kita Hmm. kalau melihat ini rasanya sulit ya kalau ada skenario, apalagi skenario dari Jokowi mengingat Sudewo ini adalah termasuk termulnya Jokowi begitu, kalau kita melihat foto-fotonya ya lebih dekat kepada Jokowi lah Hmm. keberadaannya dibanding kepada Prabowo atau Gerindra. Ya, sulit untuk dia kemudian dengan rekayasa dia tidak jadi dimakzulkan gitu karena tentu masyarakat akan bergerak. Ya, ya. Ya, tapi Anda tadi kan udah menyinggung proses pemakzulan proses politik ya Ya, di DPRD, tapi juga ada proses hukum karena itu berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi panjang iya, prosesnya gitu dan di tengah betul. jalan itu bisa potensi untuk masuk angin anggota Betul. DPRD itu besar. Apalagi Iya. kalau anggota DPRD Mhm. kan bergerak karena ada tekanan dari publik. Ketika tekanan mengendor ya mereka, apalagi kemudian di Mhm. lobby-lobby ya beres juga begitu. Nah, tapi benar kalau di mana kalau di KPK begitu kasusnya ini jalan dan dia ditetapkan jadi tersangka ya selesai itu. Dan kan kasus ini Ya, sebenarnya sebagian udah mulai disidang kan ini kan kasus sejak tahun sudah. 2023 ya, Betul. sebagian udah disidang, udah ada Mhm. yang divonis dan sebagainya gitu. Nah, ini saya kira tahap berikutnya. Kalau sekarang ini memang ada beberapa yang udah diperiksa lagi, yang kemarin juga sudah tanggal berapa ya? Tanggal tanggal 12 atau tanggal 14 saya lupa, sudah ada yang ditetapkan baru lagi ya sebagai tersangka kan oleh KPK Sudah, ya. Ya. betul. Mhm. Hmm. Ya itu justru karena sudah ada penetapan tersangka baru yang ASN ya, Ya. sehingga Di kemudian kereta api ya, di dilanjut. kereta api. Mhm. Betul. Mhm. Iya, iya, iya betul Mas Dersu. Jadi ini memang boncos-boncos betul ini geng Solo ini. Karena kalau kita melihat, kalau kita sedikit melebar lagi, para Mhm. geng Solo yang lainnya, ini pemeriksaan RK juga tidak main-main Mas Dersu. Ah, Yang RK, sebelumnya, ada apa nih RK? iya, RK belum diperiksa, tapi Hmm. orang-orang yang di sekelilingnya kan sudah. Penetapan tersangka kepada para pimpinan apa Bang BJB Bang ya? BJB, betul, Hmm. dan Bang Jawa Barat ya, ketika kan ini Bang Jawa Barat otomatis ex Banten sekarang officio. namanya BJB, Mbak. Betul. Nah, ini kan otomatis ex officio ini RK ini siapapun yang menjadi gubernur lah. Ya. Dan kemudian kalau kita melihat kemarin diperiksa ini orang yang apa namanya yang baru saja bersama RK itu diperiksa DNA-nya ya Mas Hersu karena Hmm. mereka berselingkuh, dan kemudian ya kalau RK bersedia diperiksa DNA-nya artinya memang pernah melakukan hubungan badan lah di antara keduanya. Dan boncosnya betul ini Lisa Mariana ini kan bersedia diwawancara di berbagai podcast, bahkan ada podcast ini tuh saya melihatnya jijik betul ya, yang dia menceritakan posisi ketika berhubungan badan dengan RK, apa yang dia mau tahu nggak apa dan sebagainya, dan Ya kemudian ampun. dijadikan thumbnail begitu. Aduh, dijadikan thumbnail itu kita melihatnya aduh. Dan ketika kemarin Walaupun diperiksa, katanya tes DNA-nya tidak terbukti gitu. iya, betul, tidak identik begitu Tidak ya. identik. Hmm. Dan kemudian tapi ketika kemarin diperiksa untuk kasus aliran dana dari RK ini mengaku dari Ah, Lisa Mariana ya, mengaku ah, bahwa memang dia mendapatkan aliran dana. Dan saya rasa kenapa kemudian kok Lisa Mariana ini diambil untuk diperiksa? Pasti kan aliran dana dari PPATK itu misalnya dia hmm, hmm, memberikan hmm. apa namanya memberikan catatan-catatannya pasti kan terlihat alirannya Iya, kemana iya. saja. Dan dalam Begitu. konteks apa? Kenapa kalau memang Ridwan Kamil itu bukan ayah dari si anaknya si Lisa Mariana itu, dan kenapa dia mesti memberikan uang itu gitu? Dan kalau lebih konyol lagi kalau memang betul ya sekali lagi ya pengakuan Lisa Mariana itu Betul, klaim. dia Mm-mm. dapatnya duitnya itu dari aliran BJB kan gitu ya? Betul, betul. Nah, ini kan KPK tentu melihat, kalau melihat kasus-kasus yang lain, kita bisa menduga bahwa sudah terpetakan ini aliran dananya.
Jadi mengalir kemana? Mengalir kemana sudah terpetakan. Nah, salah satunya ke Lisa Mariana ini. Jadi ya kita melihat ini orang-orang yang ada di sekeliling Jokowi ketika Jokowi itu sudah tidak menjabat lagi, akhirnya lebih leluasa, begitu ya. Dan saya rasa ini juga KPK kan juga mendapatkan perintah dari Pak Ya, Prabowo untuk tetap apa namanya on the track, untuk tidak takut, tidak ya, perlu memikirkan sebelumnya itu ada di bawah tekanan dan sebagainya. Nah, dan ini berat loh Mas Hersu, karena kita tidak tahu aliran dana yang orang-orang di bawahnya Jokowi itu, hmm, apakah mereka ada sebagian yang mengalir kepada di kantong Jokowi atau tidak begitu. hmm, Jadi eh, ya walaupun kalau seandainya mengalir atau tidak belum tentu juga ya itu ya, akan diproses mengingat ya, ini adalah mantan presiden. Tapi sejauh ini dengan orang-orang yang di sekelilingnya ini hmm, hampir semuanya terkena, ya kita bisa tahu kualitas dari Jokowi seperti apa ya, begitu. ya. Ya, ini kan biasa pepatahnya ikan teri bergaul ikan teri, ikan tongkol dengan ikan tongkol gitu ya Mbak Gia. Ya, Iya, iya, ya. oke. Berhati-hatilah masuk ke Ya. dalam barisan siapa. Oke, Mbak Mhm. Agi, saya kira kita Mhm. ngomong ini itu saja ya topiknya hari ini sekarang ini ya. Karena itu aja Iya, iya. udah seru banget itu kelihatannya dan kita akan lihat perkembangan berikutnya dan tentu saja soal Sylvester ini kejaksaan harus terus ditagih terus Mbak Agi. Jangan Iya, eh, betul. jangan lupa, jangan nanti kalau lupa mereka pura-pura lupa loh. Publik Mm-mm. jangan lupa. Dan sekarang berada di mana begitu? Mm, Ya kan, belum tentu juga berada di rumah sakit yang sebelumnya mm, katanya ya, cuma 5 hari. Ada mm. juga beredar bagaimana dia didorong di atas kursi roda, terus kemudian dengan penahan leher gitu. Saya tidak tahu apakah foto lama ataukah foto baru begitu. Ya, Tapi yang jelas itu sekarang beredar. ya, Berbagai spekulasi yes, itu muncul begitu. ya, Jangan sampai ini ya, kejaksaan ya. ini menjadi namanya menjadi makin buruk Nah, begitu akibat dari mereka tidak berani mengeksekusi Sylvester. oke, mantap. Sampai ketemu lagi. Kita mohon pamit. Saya Hersu Arif. Dan saya Agibeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Merdeka, salam akal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.